simulasi, kita langsung bermain. Kita langsung bisa mulai dari pagi. Misalnya kita tentukan kita mulai jam 9 atau jam 8. Paginya kita briefing dulu sekitar 20 menit untuk bahasanya flashback atau briefing, coaching dan lain sebagainya itu untuk mengetahui kembali apa yang sudah kemarin hari ini maksudnya hari ini dijelaskan. Jadi dijelaskan kembali sedikit. Itu tujuannya. Jadi biar supaya besok langsung kita bisa main. Terus yang kedua juga masalah di sisi administrasi. Jadi kaitannya dengan administrasi ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian karena perlu kami tegaskan dan jelaskan di sini bahwa semua kegiatan baik simulasi, TOT ataupun pelatihan yang mengundang Bapak Ibu semua yang terundang ya, Bapak Ibu yang terundang semua baik tim teknis maupun peserta, baik SSK, simulasi skala kecil maupun simulasi skala besar, itu semuanya akan kita berikan karena sudah keluarkan jerih payah Bapak Ibu semua, kita akan beri ada nilai apresiasinya ya, ada nilai apresiasinya untuk Bapak dan Ibu semua. Tapi bentuk untuk bisa mendapatkan apresiasi tersebut dalam bentuk nilai ya, bisa nilainya itu bentuknya adalah honor dalam bentuk uang maupun dalam bentuk kuota atau data. Namun pemberian semuanya itu tidak serta-merta langsung bisa cair, otomatis yang diundang itu cair, tidak. Harus dibuktikan dengan yang namanya kehadiran. Itu kehadiran. 2, Bapak Ibu harus ada bukti kehadirannya berupa screenshot. 3, Bapak Ibu diminta, nanti lebih jelasnya didetailkan oleh Mas Putra ya. Kedua adalah resume. Ketiga adalah surat tugas. Dan keempat yang paling penting itu adalah bahwa Bapak Ibu surat tugas yang diupload sendiri, bukan surat tugas yang merasa bahwa surat tugas yang buat misalnya dari sekolah, kepala sekolah, di satu sekolah itu ada beberapa proktor, hanya satu proktor saja yang mengupload. Nah ini yang kita susah seperti itu. Jadi makanya kita berkoordinasi di hari ini, paling tidak nanti ketika besok itu pelaksanaan simulasi, semua administrasi sudah tidak ada lagi kendala. Sehingga pembayaran bisa segera dibayarkan, gitu, tidak berlarut-larut. Karena ini kaitannya sudah waktunya sudah mepet Bapak Ibu, ini udah bulan Oktober, akhir Oktober ya, sudah mau masuk bulan November, khawatirnya itu. Nanti kalau udah November tidak terbayarkan, next Desember khawatir nanti tidak bisa kita bayarkan ke Bapak Ibu semua. Jadi jerih payah Bapak Ibu nanti kita tidak bisa bayarkan seperti itu. Jadi tolong kami juga dibantu dari sisi administrasi. Yang berikutnya adalah kenapa acara kita adakan ya. Penting sekali perlu dijelaskan bahwa untuk pelaksanaan asesmen nasional khususnya di kategori AKM, asesmen kompetensi minimum, dengan bentuk soalnya adalah literasi dan numeracy, model penilaiannya itu menggunakan adaptive testing, tes adaptif ya, atau kita menggunakan alirannya adalah multi-stage adaptive testing ya, karena aliran tes adaptif ini banyak ya, beberapa, cuman yang kita pakai untuk AKM itu kita menggunakan multi-stage adaptive testing. Jadi model penilaiannya adalah multi-stage adaptive testing. Kita baru mengenalkan ke teman-teman provinsi beberapa pekan yang lalu, mungkin bulan yang lalu ya, 1 bulan yang lalu kalau tidak salah, sekitar tanggal 15 atau tanggal 16 September. Jadi udah sebulan lebih yang lalu kita mengenalkan ke teman-teman provinsi. Namun belum mengenalkan ke tim teknis. Jadi nanti tujuannya hari ini dan besok, hari ini hanya kita mengenalkan saja koordinasi, besok baru kita mainnya. Kita mengenalkan ke tim teknis.
Kita sekarang mengenalkan ke tim teknis, ada tim 3 sebagai koordinator di tiap kabupaten kota. Nanti kita akan mengenalkan ke tim 11-nya sebagai peserta. Nah, kita akan mengenalkan nanti pekan depan kalau tidak ada halangan, rintangan, kita akan lakukan SSB-nya. Kalau tidak pekan depan, 2 pekan lagi dari sekarang, kita akan lakukan SSB. SSB-nya ke siapa? SSB-nya adalah sama seperti yang CBT yang sebelumnya, yaitu ke guru atau proktor atau calon proktor yang terundang. Artinya terundang adalah nanti yang menentukan adalah tim teknisnya. Tim teknis yang sekarang jadi peserta biasa untuk SSB menunjuk 10 orang, minimal 10 orang ya, itu untuk jadi peserta di pekan depannya. Jadi konsepnya begitu. Jadi sebagai SSB. Jadi pesertanya agak lebih banyak untuk SSB. Tapi pelaksanaannya tidak di sekolah, pelaksanaannya hanya di rumah. Dan soal yang dipakai adalah masih soal-soal dummy. Nah, yang nanti yang menjadi krusial, yang menjadi penting, sangat penting adalah di pertengahan bulan November. Kita 3 pekan sampai awal Desember. Ini kita akan mengenalkan AKM, kita akan mengenalkan asesmen nasional ke siswa. Cuman karena memang kondisinya adalah masih pandemi, sehingga kami dari pusat sekali lagi kami tidak mewajibkan siswa, tidak membolehkan bahkan mungkin ya, tidak membolehkan siswa gara-gara simulasi yang tadinya PJJ itu diminta ke sekolah, itu tidak. Kami tidak mewajibkan seperti itu. Jadi tetap walaupun ke siswa, tetap siswa bisa mengerjakannya dari rumah masing-masing. Jadi dari lokasi masing-masing. Seperti itu. Siapa yang menunjuk? Yang menunjuk adalah nanti tim teknis. Tim teknisnya akan menunjuk siswa-siswanya untuk dijadikan apa ya bahasanya ya, sampling atau subjek untuk mengerjakan soal-soalnya. Gitu ya, akan mengerjakan soal-soalnya. Nah, khusus untuk SSK masih menggunakan skenario. Kita menggunakan skenario, nanti skenario hari ini akan kita jelaskan, nanti ada Mas Fijar dan Mas Anas nanti akan mencoba menjelaskan skenario-nya seperti apa. Tapi nanti untuk SSB, baik SSB yang ke guru maupun ke proktor atau calon proktor itu SSB-nya itu tidak ada skenario dan kemungkinan soal yang kita pakai itu agak soal yang tidak dummy, artinya soal-soal yang memang apa ya, soal yang sudah dipublish, tapi dipublishnya itu kayaknya tidak semuanya dipakai di simulasi-simulasi yang kita adakan, gitu ya, yang kita sudah laksanakan. Jadi memang benar-benar harus mengerjakannya nanti untuk SSB, baik SSB yang guru, kepala proktor ataupun calon proktor itu dan ke siswa itu mengerjakannya harus dengan benar-benar. Kalau sekarang yang untuk besok, hari ini dan besok itu kita mainkan skenario. Kita buat skenario, jawab menggunakan skenario yang selalu gagal misalnya seperti itu. Mungkin nanti di Jawa Tengah skenarionya adalah misalnya pertama untuk set 1 berhasil, set 2-nya berhasil, set 3-nya gagal. Gitu ya. Kita mau memantapkan kembali algoritma yang sudah kita perbaiki. Sekaligus kita juga mau memperbaiki perpindahan stage yang kemarin kita lihat ada masalah ketika di simulasi yang dilakukan oleh provinsi. Itu yang mau kita lakukan untuk hari ini dan besok. Jadi nanti hari ini ya mudah-mudahan setelah saya selesaikan penjelasannya, nanti akan langsung dipimpin oleh Anas atau Pijar untuk membantu Bapak Ibu yang tadi itu penunjukan proktor sekaligus menjelaskan skenario-nya seperti apa. Iya, kami butuh bantuan, sekali lagi kami butuh bantuan dari teman-teman tim teknis ya. Sekarang masih baru diundang adalah koordinator untuk hari ini sampai koordinator.
bantuan dari teman-teman untuk ikut terlibat langsung ya, agar supaya kami bisa mengetahui aplikasi kami ini seberapa apa ya kuatnya ya, kita nyebutnya seperti itu ya, seberapa efektifnya, seberapa efisiennya aplikasi kami sekaligus juga infrastruktur kami, karena tanpa bantuan dari rekan-rekan semua, tanpa bantuan dari rekan-rekan yang menunjuk nantinya itu SSB, baik SSB ke guru, kepala proktor, calon proktor ataupun ke siswa, itu nanti kami sangat terbantu sekali. Ini karena kondisi sekarang adalah kondisi pandemi. Kami tahu kondisi pandemi yang kami juga harus memilih siswa-siswanya tidak seperti kalau kondisi normal ya. Kalau Bapak Ibu tahu ya, kalau kondisi normal kan kita mewajibkan, kalau kondisi normal kita mewajibkan seluruh sekolah itu mengikuti simulasi, simulasi 1, simulasi 2, dan gladi bersih. Namun sekarang ini kondisinya berbeda. Kondisinya berbeda dengan kondisi yang new normal, dengan kondisi yang sekarang ini, sehingga kami agak sedikit berhati-hati kalau mengundang siswa. Kami harus berhati-hati kalau mengundang siswa, jangan sampai siswa itu merasa terbebani sehingga mereka terpaksa harus berkumpul. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi jangan sampai nanti gara-gara ada simulasi jadinya adanya perkumpulan di satu tempat untuk simulasi. Ini yang kita jaga. Jadi kami mohon dengan sangat bantuan dari Bapak Ibu semua, karena tanpa adanya simulasi baik secara SSB, SSK, SSB baik ke siswa maupun ke guru ataupun ke proktor atau calon proktor, kami tidak bisa melakukan perbaikan, atau kami tidak bisa tahu sejauh mana aplikasi kami ataupun infrastruktur kami bisa digunakan oleh banyak peserta. Nah, ini yang kita mau cari tahu. Seperti mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya serahkan lagi, kembalikan ke Pak Evi. Yang jelas dari saya, tetap jaga kesehatan Bapak Ibu semua. Kita tahu kesehatan cukup mahal sekarang, jadi makanya saya selalu menyampaikan bahwa kita sama-sama jaga kesehatan. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Daru yang sudah menyampaikan kira-kira skenario kegiatan kita pada hari ini dan besok seperti itu, termasuk tadi Mas Daru sudah jelaskan apa dan bagaimana yang harus rekan-rekan tim teknis lakukan baik hari ini maupun besok. Nah, pada prinsipnya kita masih menjalankan skenario. Kecuali nanti mungkin kalau SSB ya Mas, SSB kita sudah langsung melaksanakan ujiannya seperti sebenarnya. Untuk sekarang kita masih menguji sistem kita dengan menggunakan beberapa skenario. Jadi mohon rekan-rekan yang sudah diskeneriokan bisa mengikuti ya sesuai dengan skenario yang sudah dirancang oleh rekan-rekan tim teknis di pusat. Jadi mungkin nanti ada yang mengerjakan gagal gitu kan, dengan skenario gagal. Mungkin ada juga yang melakukan skenario sukses gagal, mungkin juga ada yang melaksanakan juga skenario gagal sukses semua untuk ujian hari ini. Baik rekan sekalian, untuk selanjutnya ini kan yang hadir baru koordinator Mas ya, baru koordinator masing-masing provinsi, juga ya ada yang mewakili di jenjang SMP SD ya di kabupaten kota. Untuk selanjutnya barangkali kita langsung saja ke skenario yang akan kita lakukan pada hari ini. Mungkin dipandu nanti oleh Pijar dulu ya. Silakan Mas Pijar untuk bisa memandu simulasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Ya, terima kasih untuk teman-teman dari Pusmenjar dan Pusdatin. Oke, kita langsung mulai saja terkait dengan skenario MSAT ya, SKK terbatas ya. Untuk MSAT, mohon izin untuk share. Ya, kita mulai saja. Oke, pertama untuk peserta TOT pada hari ini ya, ada 2 tim teknis provinsi, 1 tim teknis kanwil provinsi, dan dari masih sama ya kayak simulasi sebelumnya, 1 koordinator SMA SMK Kabupaten Kota, 2 tim teknis jenjang SMA Kabupaten Kota, 2 tim teknis jenjang SMK Kabupaten Kota, jenjang SD-nya 1 koordinator SD SMP, 2 tim teknis jenjang SD Kabupaten Kota, 2 tim teknis jenjang SMP Kabupaten Kota. Dan dari Kanwil Kemenaknya 1 koordinator, 1 tim teknis MI, 1 tim teknis MTS, dan 1 tim teknis MA. Ya, untuk saat ini ya, untuk koordinator itu akan bertugas sebagai proktor gitu ya. Jadi mudah-mudahan pada hari ini teman-teman dari koordinator kabupaten kota hadir semua pada pertemuan pada hari ini yang nantinya akan bertugas sebagai proktor ya, yang akan bertugas sebagai proktor. Oke, ini tugas dari tim teknis provinsi dan tim teknis kanwil Kemenaknya ya. Memantau semua room kabupaten kota. Untuk hari ini mungkin kita hanya pengarahan saja sifatnya, gitu ya. Kalau untuk ini mungkin baru besok gitu ya. Jadi hari ini kita pengarahan agar besok kita bisa langsung mulai. 2, membantu menjelaskan kepada tim teknis kabupaten kota jika terdapat kendala dalam pelaksanaan simulasi. Nah, yang ketiga nanti tim teknis provinsi ini akan berat tugasnya, yaitu ketika terdapat salah satu koordinator kabupaten kota yang tidak hadir harus membantu memberikan akses proktornya kepada tim teknis dari kabupaten kota yang bertugas sebagai user gitu ya, yang bertugas sebagai user mungkin untuk membantu membukakan akses tokennya seperti itu. Memang ini agak berat sekali ya, agak berat sekali. Terus koordinator kabupaten kota. Nah, ini untuk pembagiannya ya, untuk pembagiannya. Jenjang SMA SMK, 1 orang akan menjadi proktor dan 4 orang akan menjadi peserta. Ini setiap kabupaten kota. Untuk jenjang SD dan SMP-nya 1 orang menjadi proktor dan 4 orang akan menjadi peserta. Gitu ya, 1 orang ini yang koordinator kota tersebut atau nanti yang lainnya yang akan ditunjuk ya. Jika dalam tanda kutip ya ini ya, ketika nanti ada koordinator kotanya yang tidak hadir ya, gitu ya. Jadi 1 orang menjadi proktor dan 4 orang menjadi peserta. Untuk tim teknis Kemenak 1 orang menjadi proktor dan 3 orang akan menjadi peserta. Seperti itu. Nah, besok skenarionya gitu ya. Jadi Bapak Ibu untuk besok Bapak Ibu koordinator kota akan masuk lagi kembali ke dalam Zoom, tetapi mulai pada pukul 8.30 WIB.
gitu ya. Jadi Bapak Ibu sudah masuk ke 8.30 WIB dan akan kita mulai pada pukul 9. Gitu. Tapi Bapak Ibu diharapkan pukul 8.30 WIB sudah masuk ke dalam Zoom meeting gitu ya. Agar kita tidak saling tunggu lagi gitu ya. Tidak saling tunggu lagi. Bapak Ibu akan masuk ke Zoom pada pukul 8.30. Nah, setelah itu langsung koordinasi ya, koordinasi apakah setelah masuk Zoom langsung Bapak Ibu mengecek langsung ke webnya gitu ya, langsung mengecek webnya untuk akses username password proktornya dan pesertanya. Oke, berikutnya adalah jam 9 besok Bapak Ibu kita akan mulai, gitu ya, akan mulai ujian dengan pesertanya. Jadi jam 9 sudah action, Bapak Ibu akses CBC web proktornya, lalu assign all, dan kita akan mulai dengan peserta. Jam 9 kita akan mulai pengarahan, jam 9 kita akan memulai pengarahan selama 20 menit, gitu ya. Jam 9 sampai jam 9.20 atau jam 9.30 pengarahan kepada peserta, gitu ya. Nanti yang ada di web UBKD, baru setelah jam 9.30 kita memulai ujian. Oke, yang kedua tugasnya ya, tugas-tugas dari proktor melakukan login dan mengaktifkan user peserta. Ya, proktor melakukan login dan mengaktifkan user peserta. Nah, ini dilakukan pada pukul 9 sampai 9. Ya, jadi proktor melakukan login dan mengaktifkan username peserta. Ini dilakukan oleh Bapak Ibu koordinator pada pukul 9, gitu ya. Pada pukul 9 Bapak Ibu koordinator atau yang hadir pada hari ini, atau siapapun nanti yang menjadi proktor, itu sudah login ke akses CBT Sing webnya, gitu ya, dan melakukan assign ke username, gitu ya. Dan kita di pusat itu melakukan pengarahan melalui video streaming nanti di web UBKD gitu ya ke peserta terkait dengan skenarionya yang akan mereka lakukan. Gitu ya. Tetapi untuk Bapak Ibu yang bertugas sebagai proktor itu sudah mengassign dan login ke CBT Sing web pada pukul 9. Ya. Poin nomor 2, proktor melakukan release token ya. Ini juga tadi dimulai pukul 9 sampai 9.30. Peserta login dengan username lalu mengerjakan ujian. Nah, nomor 3 ini dilakukan setelah pengarahan skenario gitu ya jam 9.30. Nah, berikutnya ini dilakukan oleh peserta ya. Setelah pindah stage, peserta mencoba untuk kembali ke soal di stage sebelumnya. Gitu ya. Setelah pindah stage, peserta mencoba untuk kembali ke soal di stage sebelumnya. Secara sistem ini tidak akan bisa dilakukan, tetapi peserta tetap mencoba untuk memake sure bahwa itu tidak bisa dilakukan. Poin nomor 5, peserta mencatat berapa waktu yang dibutuhkan untuk perpindahan setiap stage. Jadi nanti setiap perpindahan setiap stage itu akan ada durasi waktunya ya. Gitu ya. Nanti kalau misalnya perpindahan setiap stage itu terlalu lama, mohon bantuannya untuk menginformasikan ke kami. Gitu ya. Nomor 6, peserta mencatat berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ujian di stage terakhir. Nah, ini pembagian kelompoknya ya. Bapak Ibu silakan dicatat gitu ya. Untuk kelompok dari provinsi Bapak Ibu. Ya. Nanti terkait dengan skenarionya yang dilakukan oleh peserta gitu ya. Ini pembagian kelompok yang dilakukan oleh peserta nanti. Oke. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ini ada 16 provinsi, 4 provinsi masing-masing kelompok. Ya, nanti akan kita share juga ke web UBKD. Oke. Ini pembagian kelompok untuk kelompok 5, 6, dan 7, dan 8 ya. 4 dan ada yang 5 provinsi, 1 kelompoknya. Gitu. Oke, kalau sudah dilihat kita next ya Bapak Ibu ya. Nah, ini terkait dengan skenario menjawab soalnya. Ya, ini terkait dengan skenario menjawab soalnya yang akan dilakukan oleh peserta gitu ya. Jadi untuk
MSAT ini nanti akan ada 3 stage gitu ya, akan ada 3 stage yang untuk saat ini masing-masing stage-nya itu masih acak ya Bapak Ibu ya, belum kita tentukan gitu ya, masing-masing stage itu berapa soalnya itu belum kita tentukan gitu ya. Nah, masing-masing stage untuk pindah ke stage berikutnya itu ada kategorinya, yaitu berhasil ataupun gagal gitu ya. Ada berhasil ataupun gagal gitu ya. Apa sih maksud dari berhasil dan gagal gitu ya? Nah, jadi stage itu dikategorikan berhasil jika jadi stage itu dianggap berhasil jika peserta tersebut menjawab di stage tersebut soalnya lebih dari sama dengan 50% gitu ya. Contoh nih ya, contoh. Misalkan dari 10 soal di stage 1. Nah, dijawab benarnya ada 6. Gitu ya. Maka stage tersebut dianggapnya berhasil. Gitu ya. Dijawab benarnya 6, maka dianggap stage tersebut berhasil. Nah, kalau dari 10 soal yang dijawab berhasilnya hanya 3, yang dijawab benarnya hanya 3, maka stage tersebut dianggapnya adalah gagal. Gitu ya. Jadi, stage tersebut dikategorikan berhasil jika peserta menjawab lebih sama dengan 50% dari jumlah soal. Ya. Dikategorikan gagal jika peserta menjawab benarnya kurang dari 50% jumlah soal pada stage tersebut. Gitu. Ya. Nih, tadi silakan dicatat ya, kelompok 1 itu berhasil. Kelompok 2 itu berhasil, gagal, dan seterusnya. Gitu ya, dan seterusnya. Jadi silakan aja kalau misalnya stage-nya gagal, berarti jawabannya harus disalahin. Ya. Nah, untuk kunci jawaban untuk tes besok. Untuk tes besok karena kita mengecek karena kita untuk mengecek gitu ya Bapak Ibu, untuk mengetahui apakah kita perhitungannya sudah tepat atau salah gitu ya algoritmanya ya. Maka untuk kunci jawaban pilihan ganda gitu ya, dan untuk isian singkat dan esai kita kunci jawabannya adalah angka 2 gitu ya. Dan serta nanti misalkan ingin menjawab benar, untuk pilihan gandanya itu menjawabnya B besar gitu ya. B gitu ya, B besar. B, dan untuk soal isian singkat dan esai itu menjawab angka 2 gitu ya. Menjawab angka 2. Nah, bagaimana misalkan untuk soal-soal yang ada misalnya benar salah. Nah, maka kalau untuk menjawab angka 2 gitu ya, karena itu terkait dengan isian singkat dan esai ini ya, maka salah itu dikategorikan 2 gitu ya, benar dikategorikan 1. Berarti kalau misalnya ingin menjawab benar, dijawabnya yang salah ya. Ataupun misalnya ada yang drop down, kunci jawabannya ya atau tidak gitu ya, maka dijawab yang tidak untuk mengetahui itu jawaban yang benar gitu ya. Jadi urutannya yang kedua gitu ya, kuncinya itu yang kedua urutannya gitu, maupun itu isian singkat, esai, ataupun soal berjenis lainnya gitu ya, mau itu drop down gitu ya, soal benar salah, maka yang urutannya yang kedua adalah kunci jawabannya, seperti itu. Jadi untuk saat ini cara membedakan peserta sudah masuk ke stage berikutnya atau belum itu kita masih belum ada tampilan yang belum ada lah tampilannya untuk membedakan antara stage 1 dan stage 2. Maka kita pembedanya hanya ketika
peserta tersebut tidak bisa mengklik soal sebelumnya. Seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan paham ya Bapak Ibu ya di sini ya. Ini untuk skenarionya coba dibaca lagi. Bapak Ibu dipahami. Jadi setiap kelompok itu skenario menjawabnya atau setiap provinsi itu setiap skenario menjawabnya itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang diminta berhasil, ada yang diminta gagal. Gitu ya, step-stepnya. Oke, jadi itu yang dilakukan oleh Bapak Ibu, ya, yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu besok. Kita terkait besok, kita akan buatkan jadwalnya di sini ya. Kita buat kasar aja. Pukul 9 WIB. Pukul 9 WIB. Oke, jadi proktor gitu ya, sekalian kita pengarahan, tetapi proktor bisa memulai gitu ya. Jam 9 itu sudah memulai, seperti itu. Dan peserta login nanti pukul 9.30 setelah pengarahan dari kami terkait penjelasan skenario seperti yang telah disampaikan tadi. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Berikutnya adalah dari Mas Anas, ada yang mau disampaikan? Berikutnya akan diserahkan ke Mas Anas untuk menjelaskan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pijar. Sedikit di sini saya akan menyampaikan untuk tambahan kunci jawaban ya teman-teman. Mungkin sedikit refresh kembali ya, karena sebelumnya sudah pernah saya coba jelaskan. Jadi tadi Mas Pijar memberikan kunci jawaban ya. Jadi kalau untuk soal yang PG itu kuncinya B ya, untuk benar. Kemudian kalau untuk yang isian singkat itu dijawab dengan angka 2. Angka ya Bapak Ibu ya, bukan dengan kalimatnya, dengan angka 2, angka 2. Sebenarnya ada beberapa jadi soal lagi teman-teman, seperti kita nyebutnya soal JT ya. JT di sini bukan jamaah tabligh teman-teman ya, tapi jawaban tertutup. Oke, ini salah satu contoh soalnya. Juga ada beberapa soal yang kombinasi ya teman-teman. Kalau seperti yang digambar ini contoh soal kombinasi JT dengan esai ya. Jadi antara esai dengan isian singkat berbeda teman-teman ya. Jadi kalau untuk yang isian singkat teman-teman hanya bisa menjawab dengan angka saja. Sedangkan esai teman-teman bisa menjawab dengan kalimat. Tapi untuk MSAT ini
semuanya menggunakan angka teman-teman ya, baik itu isian singkat ataupun ada esainya. Oke, untuk jawaban tertutup ya atau JT, di sini teman-teman untuk jawaban benarnya itu harus diisi keduanya. Jadi misalkan ada kombinasi seperti ini, jadi teman-teman harus diisi keduanya. Jika salah satunya saja yang diisi, maka jawabannya salah pada teman-teman ya. Jadi keduanya harus diisi dengan kunci yang sesuai. Oke, untuk yang atas, jadi jika teman-teman menemukan soal JT, ketika diklik dia akan seperti drop down ya, ke bawah banyak pilihannya. Nah itu intinya teman-teman untuk menjawab yang benar, pilih 2 dari atas. Ya, pilih 2 dari atas. Ini kalau nggak salah contoh soalnya benar atau salah. Nanti ada lagi yang seperti negara ya, ada Thailand, Malaysia, ada soal-soal negara. Jadi ini hanya contoh saja. Yang penting desain soalnya seperti ini. Ya, jadi ketika diklik dia drop down ke bawah. Ya, pilihnya untuk benar, jawaban benarnya itu pilih nomor 2 dari atas. Ya, pilih nomor 2 dari atas. Dan jawaban untuk esainya itu dipilih, diketik angka 2. Angka 2 ya teman-teman ya. Oke, ini contoh untuk soal jawaban tertutup dan esai ya, ini kombinasi ya. Jadi kalau seumpama ada yang hanya soal JT saja ya berarti ya cukup satu saja yang dijawab ya. Berarti jawaban itu 2 dari atas, nomor 2 dari atas. Oke, kemudian, nah ini namanya soal kombinasi lagi teman-teman ya, kombinasi PG dengan esai, ya pilihan ganda dengan esai. Kalau pilihan ganda tentu teman-teman sudah tahu ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Pijar itu jawabannya pasti B. Kalau untuk yang kunci yang benar. Nah untuk esainya sama ya, jadi teman-teman mengetikkan angka 2 angka ya, bukan dengan huruf ya, dengan tulisan. Oke, kemudian, nah ini. Jika teman-teman menemukan soal seperti ini, iya. Jadi ini soal PGK teman-teman ya. Jadi teman-teman hanya bisa memilih satu, ya tidak bisa di checklist kedua ini nih. Jadi setiap row itu hanya punya satu jawaban, fakta atau mitos ya. Nah untuk seperti ini, mungkin nanti akan banyak jenis modelnya ya. Ini saya kasih contoh seperti ini aja. Jadi kan nanti ada yang mungkin ada 3 tabel, ada yang 4 tabel di atas samping ya. Jadi tetap kuncinya adalah B. Jadi ini fakta ini A, mitos ini B. Jadi kalau mau semuanya benar, itu dijawabnya yang kolom mitos ya, kolom B ya nyebutnya, kolom B ya. Ini di checklist, di checklist, di checklist, di checklist. Ya, jadi semuanya ini harus checklist kalau mau benar. Jika silang, ya jawabannya pasti salah. Jadi harus semuanya dipilih yang B. Ya. Jadi ini untuk soal yang PGK dengan hanya satu jawaban ya. Dengan hanya satu jawaban tiap row-nya. Nanti ada lagi tuh PGK yang bisa memilih banyak. Nah, kira seperti ini. Ini sebenarnya bisa memilih banyak teman-teman ya. Bisa dicek, bisa dicentang yang ini, bisa dicentang yang ini, bisa dicentang yang ini. Di sini poinnya adalah mencari kunci jawaban teman-teman ya. Jadi kalau kunci jawaban itu tetap pilihnya yang B. B itu berarti 2 ya, dari A, B, 1, 2. Berarti 2 dari atas ya. Kalau seperti nemu seperti ini, pilihnya yang nomor 2 dari atas. 1, 2 berarti yang ini. Ini kunci jawabannya. B ya. Seperti itu. Kalau seperti ini, teman-teman cukup menceklis satu saja ya. Karena ini soal PGK. PGK-nya ini jenis soalnya bisa memilih banyak, tapi dia hanya satu tabel ya, hanya satu baris saja. Tidak seperti yang ini. Nah kalau misalkan teman-teman seperti ini menemukan 2 tabel seperti ini, pilihnya yang B. Ya, yang B ya. Ini A, ini B. Ya, jangan fokus ke apa namanya ini, keterangan di atasnya teman-teman ya. Jadi dilihat aja dari radio buttonnya, dari kiri berarti itu A, sebelahnya B. Berarti jawabannya yang ini. Ya, semuanya ini harus di checklist. Ya, semuanya harus di checklist. Jika tidak ada satu yang di checklist, jawabannya akan salah. Ya, jawabannya akan salah. Oke, ini PGK sudah.
Nah, kita coba merefresh kembali terkait stake 1, stake 2, dan stake 3. Oke, jadi teman-teman yang nanti sebagai peserta, dimohon untuk mencatat jumlah soal setiap stake. Ya. Jadi ini contoh soal stake 1. Jadi nanti teman-teman akan berbeda dapat soalnya, jumlah soalnya itu berbeda-beda teman-teman ya. Ada yang dapat 6, ada yang dapat 7, ada yang dapat 9 ya. Beda-beda teman-teman ya. Jadi jangan terfokus, jangan fokus dengan teman sebelahnya. Misalkan teman sebelahnya 12, yang sebelahnya lagi 9, nah ikut yang mana gitu. Jangan seperti itu ya. Jadi lihat masing-masing aja, masing-masing divisi Bapak Ibu semua. Ya, ini stake 1. Ya, jadi Bapak Ibu catat. Kalau stake 1 sampai nomor 12. Ya, sampai nomor 12. Dicatat. Nanti stake 2-nya lagi 13 sampai 21. Itu dicatat Bapak Ibu ya, dicatat. Jadi setiap stake itu dicatat seperti ini contohnya. Jadi setiap stake itu mempunyai jumlah soal yang berbeda-beda. Jadi tidak langsung seperti ini Bapak Ibu ya, tidak langsung seperti ini. Jadi kalau ini kan dia semua soal dalam stake itu dia muncul ya. Jadi stake 1, stake 2, stake 3 langsung muncul. Yang benar seperti ini ya, masing-masing bertahap 12, kemudian nambah lagi sampai nomor 21, nambah lagi sampai nomor 23, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi intinya harus dicatat setiap stake itu mendapat jumlah soal berapa. Kemudian dalam satu stake, misalkan Bapak Ibu di stake pertama nih, 1 sampai nomor 12. Nah, Bapak Ibu ini masih bisa mondar-mandir di sini Bapak Ibu ya. Masih bisa mondar-mandir di stake 1 ini. Bisa ke nomor 2, bisa ke nomor 3. Tapi dengan perpindahan soalnya menggunakan tombol yang ada di bawah ya, tombol selanjutnya atau kembali. Tidak bisa menggunakan tombol panel daftar soal. Itu hanya Bapak Ibu hanya melihatnya saja, hanya melihat jumlah soalnya saja berapa. Tidak bisa diklik layaknya CBT biasa ya, maksudnya CBT mungkin yang UNBK seperti itu ya. Jadi ini kalau untuk MS1 ini panel daftar soalnya itu hanya untuk mengecek Bapak Ibu di stake 1, stake 2 itu dapat berapa jumlah soal sih seperti itu. Jadi hanya melihatnya saja. Nah, Bapak Ibu mencatat. Kalau untuk perpindahan soal, Bapak Ibu harus menggunakan button yang ada di bawah, tombol selanjutnya, kemudian ke tombol kembali. Oke, ketika Bapak Ibu sudah pindah ke stake 2, Bapak Ibu tidak akan bisa kembali ke stake pertama. Begitupun seterusnya. Ketika Bapak Ibu sudah ada di stake ketiga, Bapak Ibu tidak bisa kembali ke stake 2. Jadi Bapak Ibu hanya bisa pindah soal di dalam stake itu aja. Misalkan stake 1 ya berarti Bapak Ibu hanya bisa pindah di stake 1 saja. Perpindahan nomor ya maksudnya. Perpindahan nomornya itu hanya di posisi Bapak Ibu berada di stake berapa. Seperti itu. Tidak bisa ketika Bapak Ibu sudah di stake 2, oh ada yang belum kejawab nih, mau pindah ke stake 1. Nah itu nggak bisa. Ya, itu nggak bisa. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar fokus dan menjawabnya sesuai dengan skenario yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Pijar. Oke, sama seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk yang panel ini, panel daftar ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Ketika ada checklist seperti ini, nah berarti Bapak Ibu ini sudah menjawab ya, menjawab semua. Ketika ada yang bolong seperti ini, berarti Bapak Ibu ada satu soal yang belum dijawab. Ini biasanya soal yang kombinasi Bapak Ibu ya. Seperti yang tadi ya, soal kombinasi ada soal kombinasi JT dengan ES, kemudian PG dengan ES ya, atau mungkin dengan PG dengan ya PG dengan esai saja sih, PG dengan esai atau jawaban tertutup dengan esai seperti itu. Jika jawabannya hanya dipilih satu, maka seperti ini Bapak Ibu ya, ininya kosong belum ke checklist. Ya jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau ke checklist seperti ini, Bapak Ibu jawab kedua soalnya. Ya mungkin seperti itu aja Mas Pijar. Poinnya di sini Bapak Ibu diingatkan kembali untuk mencatat jumlah soal setiap stake-nya ya. Jangan lupa mencatat jumlah soal setiap stake-nya ya. Dan untuk melihat stake-nya itu, untuk melihat jumlah stake-nya itu Bapak Ibu bisa melihat di panel daftar soal.
panel daftar soal. Kemudian panel daftar soal ini hanya untuk melihat saja, tidak bisa melakukan perpindahan soal. Misal loncat soal ya. Misalkan soal 1 saya mau pindah langsung ke nomor 6 ini nggak bisa. Ya. Kalau untuk perpindahan soal, Bapak Ibu menggunakan tombol yang ada di bawah, ya, next soal atau kembali, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya sedikit tambahan. Semoga bisa kembali Bapak Ibu ya untuk jawaban-jawaban yang nanti akan Bapak Ibu pilih. Terima kasih Mas Pijar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Pijar. Iya, terima kasih untuk Mas Anas gitu ya, terkait tambahannya. Ya Bapak Ibu, besok nanti kita akan sebar untuk skenarionya, kita akan upload ke web BKD, dan berikutnya besok akan dijelaskan kembali ke peserta terkait skenarionya gitu ya. Jadi akan ada 30 menit awal untuk dijelaskan kembali ke peserta gitu ya. Oke, berikutnya kita akan meminta untuk tim teknis provinsi yang hadir pada Vicon hari ini untuk gabung ke salah satu room yang nanti akan kita siapkan untuk berdiskusi sebaiknya siapa yang menjadi proktor gitu ya. Kita akan berdiskusi dengan teman-teman dari tim provinsi. Sementara kita sedang siapkan dulu untuk roomnya. Oke, seperti itu. Sementara kita akan siapkan room meetingnya untuk teman-teman dari provinsi yang hadir pada hari ini. Dan yang berikutnya adalah Mas Anas akan mengambil beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh peserta gitu ya, akan dipilih oleh teman-teman gitu ya. Teman-teman di sini pertanyaannya untuk bisa dibantu jawab. Oke. Terima kasih.
Tes. Tes. Eh, Baik Bapak Ibu, ini kita sembari menunggu disiapkan meeting room untuk koordinasi dengan tim tenis dan koordinator provinsi. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin banyak dipertanyakan di daerah itu mengenai honor ya, penghonoran. Ya. Pasti dari teman-teman di kabupaten kota menanyakan ini kapan nih ini cairnya, atau ini kok ada yang sudah ditransfer, ada yang belum, ada yang nyampe, ada yang nggak nyampe gitu. Jadi untuk informasi saja, untuk pencairan honor itu sudah ditransfer hari Rabu untuk yang nomor rekening BRI ya. Untuk nomor rekening non BRI itu dilaksanakan hari Jumat siang, kemungkinan kalau sorenya bisa nyampe atau enggak hari ini. Mudah-mudahan nyampe. Dari semua nomor rekening yang masuk itu ada yang retur. Banyak yang retur. Jadi kenapa masalah returnya, kenapa tidak bisa terkirim, itu ada beberapa faktor. Pertama, perlu diperhatikan lagi, jadi mungkin nanti bisa disampaikan ke grupnya masing-masing, grupnya tim teknis atau tim provinsi masing-masing, tim grup UBKD, bahwa yang perlu digarisbawahi itu adalah nama yang tercantum di nomor rekening itu harus sesuai, ya. Terutama yang memakai BNI ini. Kalau BNI ini kan ada harus pas gitu. Jadi ada bapak, ada gelar, ada itu harus sesuai. Pertama itu. Karena kalau misalkan nomor rekening yang tercantum dan nama yang tercantum tidak sesuai, itu akan ditolak otomatis oleh sistem. Itu pertama. Yang kedua, nomor rekening yang tercantum harus nomor rekening pribadi, ya. Jadi tidak boleh pakai nomor rekening sekolah, karena itu nanti akan tertolak juga. Biodatanya si A, tapi nomor rekeningnya atas nama sekolah, itu tidak bisa. Jadi harus punya rekening pribadi. Disarankan BRI biar lebih cepat, ya.
Bisa yang non BRI nggak apa-apa, tapi nanti kalau yang non BRI itu akan perlu proses dan ada biaya administrasinya. Selanjutnya persyaratan apa sih yang bisa persyaratan untuk dapat mendapatkan honor itu pertama adalah kita validasinya itu pertama dari peserta yang mengikuti Zoom meeting ya. Di Zoom meeting itu kan kita punya datanya. Ada datanya, ada email yang masuk di akun Zoom itu berapa dan ada rekaman, screenshot segala macam. Itu yang dipakai ya. Jadi yang misal pun yang mendaftar tapi tidak ikut Zoom meeting itu mohon maaf sekali kita tidak bisa karena memang peraturannya itu harus mengikuti Zoom meeting dengan dibuktikan kehadiran, bukti kehadirannya. Itu yang kedua dengan adanya berkas surat tugas dan resume kalau kita minta resume ya. Itu wajib ada ya. Jadi pertama itu adalah kehadiran di Zoom meeting, kedua itu surat tugas. Surat tugas itu wajib ada. Jadi mohon disampaikan kembali ke timnya masing-masing di kabupaten kotanya masing-masing untuk mengupload surat tugas di akunnya masing-masing ya. Jadi jangan kolektif. Surat tugasnya boleh kolektif, boleh berbarengan, tapi uploadnya tetap harus akun masing-masing gitu ya. Itu. Jadi kemarin dari banyak itu ada yang tidak mengupload surat tugas sebenarnya. Di akunnya itu di berkasnya tidak lengkap. Nah nanti kedepannya kita akan mengupdate fitur rekap kelengkapan. Itu rekap kelengkapan itu nanti kenapa kok sampai tidak bisa tertransfer itu kenapa? Apa kurangnya? Jadi di situ nanti kita akan mengupdate rekapnya. Cuman bisa diinfokan kembali, sekali lagi mohon diinfokan kembali ke peserta ke tim teknis masing-masing untuk yang pertama mengupload surat tugas ya itu. Jadi kalau selanjutnya kalau misalkan masih ada yang pengen memperbaiki biodata, memperbaiki khususnya nomor rekening bisa segera dilakukan. Ini mumpung kita masih tahap pada batch pertama yang kemarin yang SSB itu kita sudah eksekusi. Jadi dari situ kita tahu ini kurangnya apa. Makanya kita perlu koordinasi ya. Jadi mohon sekali disampaikan infonya ke kabupaten kotanya masing-masing. Selanjutnya, jadi kita akan memberi tenggang waktu untuk kelengkapan berkas kegiatan yang sudah berjalan kemarin selama 1 minggu ini. 1 minggu ini setelah 1 minggu ini tidak segera dilengkapi, ya kita tinggal, kita tidak bisa menyelesaikan administrasi yang harus kita selesaikan. Terima kasih. Gimana Mas Pijar, sudah siap?
Dipantau. Kalau tidak dipantau, saya sendiri saja. Tidak boleh bangun juga. Mas, kalau nggak ada suara, Mas? Iya, dipantau. Untuk teman-teman dari provinsi yang hadir pada hari ini, mohon bantuan untuk coba link dulu, lalu join lagi ke lagi dan nanti akan diarahkan ke room yang baru pada hari ini. Ya, pemberitahuan untuk teman-teman teknis provinsi yang hadir pada hari ini, dipersilakan untuk link dulu, lalu silakan join lagi di web UBKD dengan melakukan refresh, nanti akan diarahkan ke provinsi yang baru. Terima kasih. Pak Fijar. Putus-putus Pak suaranya. Pak Fijar. Pemberitahuan kepada teman-teman tim teknis provinsi Wilnak provinsi, dipersilahkan untuk live meeting dulu, lalu silakan melakukan refresh halaman web UBKD dan melakukan join meeting kembali, gitu ya. Nanti teman-teman akan diarahkan ke room yang baru, ya. Diulangi untuk teman-teman tim teknis provinsi dan tim teknis Kanwil Kemenak provinsi, dipersilakan untuk melakukan live meeting terlebih dahulu, lalu melakukan refresh pada halaman web UBKD dan melakukan join meeting. Nanti akan diarahkan ke room yang baru. Terima kasih. Mohon segera ya untuk teman-teman tim teknis provinsi dan teman-teman tim Kanwil Kemenak provinsi agar kita segera berdiskusi terkait dengan penentuannya. Oke. Diulangi untuk teman-teman tim teknis provinsi dan teman-teman tim Kanwil Kemenak provinsi untuk live meeting di room yang dari pagi, lalu diminta untuk refresh halaman web UBKD dan melakukan join meeting. Terima kasih. Ya.
Jadi Ayo Pak Joko, kita kemana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kita istirahat dulu 1 jam ya, karena kan kita ada mau briefing dengan teman-teman provinsi. Sip. Kita istirahat dulu ya.
1 jam Pak ya? 1 jam betul. Nah, Oke. terima kasih ya untuk kerjasamanya. Iya, betul. Silakan Esama. Bisa. Silakan Pak, bisa